Renungan Pagi Sabda Bina Umat, Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Jumat, 26 November 2021. Dengan tema, Doa dan Nyanyian Pujian. Bacaan Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan dibacakan demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua, demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun Paulus dan Silas dipukul dan dipermalukan di depan umum, seperti yang dikisahkan dalam renungan tadi malam, namun mereka tidak malu atas kekerasan yang dilakukan, yang seolah-olah mereka adalah penjahat. Keduanya bersukacita dalam kepahitan hidup yang mereka alami di Filipi, kenyataan yang tak adil dan pahit itu. Paulus mengubahnya di kemudian hari sebagai satu kesaksian yang menguatkan iman jemaat Filipi ketika ia kembali dipenjarakan karena Injil yang ia beritakan di sebuah kota yang tidak disebut namanya. Kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dan yang sekarang kamu dengar tentang itu." Filipi pasal 1, ayat 29 dan 30. Di dalam ruang penjara paling dalam sekali, kepala penjara memasung kaki Paulus dan Silas dengan kayu pasung. Tidak ada keluh kesah atau suara rintihan dari kawan sekerja Allah yang teraniaya, yang ada hanya puji-pujian bagi Allah. Tatkala hampir tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian pada Allah. Segala orang dalam penjara itu sedang mendengar mereka berdoa dan memuji Allah. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, terbukalah semua pintu dan belenggu yang terpasung di kaki para tahanan pun terlepas. Kisah di balik penjara Filipi hendak mengajarkan kita, bahwa tubuh boleh dipasung karena Kristus tetapi jiwa sang pelayan akan terus bersaksi memuliakan Allah dalam pujian dan doa. Mereka memuji Allah dan berharap pada belas kasih-Nya bukan untuk melupakan penderitaan tubuh tetapi selama masih ada kesempatan nama Tuhan sajalah yang akan terus diagungkan. Doa dan puji-pujian pada Allah dalam keluarga dan gereja adalah sumber kesaksian saat kita hadapi berbagai suka dan duka. Pujilah Tuhan, sebab Ia baik. Demikian renungan pagi, Sabda Bina Umat hari ini, Tuhan memberkati. Amin. Mohon tidak lupa untuk donasi subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.